Barakallahu fiik. Apakah saya enggak mencintai apabila saya bisa menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini suatu kesyukuran kita bisa menghadiri, kita masih diberikan kesehatan yang kita bisa datang ke tempat ini di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah mungkin bisa dibilang musibah, mungkin bisa dibilang cobaan. Jadi kalau ada suatu peristiwa, apakah bisa dinamakan sebagai ujian atau itu ujian atau itu musibah, tergantung siapa yang menerima. Kalau dia termasuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang mentuhankan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selalu beramal soleh, maka itu ujian bagi mereka. Maka apabila ujiannya lulus, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia bisa sabar menghadapi ujian tersebut. Tapi kalau sebuah peristiwa tersebut didatangkan kepada seorang yang kurang baik atau dia ahli maksiat, maka itu bisa menjadi musibah bagi dirinya. Maka ma'asyiral muslimin, tidak lupa juga untuk selalu mengingatkan agar selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua yang selalu harus kita ucapkan yaitu sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah panutan kita, beliau adalah pembimbing kita, maka kita berhak untuk selalu bersholawat kepada beliau. Dan sholawat yang selalu kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembalinya akan kepada kita dan lebih daripada sholawat yang kita sholatkan. Rasulullah mengatakan, man shalla alayya sholatan sallallahu biha asyara. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala yang sholawat atau bersolawat kepada dirinya sebanyak 10 kali. Sholawat Allah taala kepada hambanya apa? Pengampunan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Ini nikmat buat umatnya Nabi Muhammad. Berbuat satu, balasannya minimal 10. Minimal. Man jaa bil hasanati falahu asyrun amthaliha. Barang siapa yang berbuat kebaikan satu kali, maka dibalas 10 kali. Ini minimal. Rasulullah juga mengatakan, saya tidak mengatakan alif lam mim itu sebagai satu huruf yang dibalas 10, tidak, tetapi alif, kita baca Quran, alif itu satu, lam satu, mim satu. Jadi 3 huruf dikali 10 berarti 30 minimal. Sampai berapa? Bisa sampai 700. Matsalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Intinya sampai 700. Apakah tetap sampai 700? Berhenti di situ? Tidak. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan dilipat gandakan. Satu kebaikan dilipat ribuan kali sama Allah Subhanahu wa taala. Berbuat jelek, Allah taala enggak zalim sama kita. Subhanallah. Allah Ta'ala mengatakan, wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mislaha. Kalau berbuat keburukan tidak dibalas kecuali satu seperti keburukan tersebut. Maka saya pernah dengar ceramah di Surabaya, ada ustadz mengatakan, kok sampai umatnya Nabi Muhammad sampai masuk neraka itu kenemenan. Kenapa? Karena setiap kebaikan satu saja dibalasnya luar biasa. Belum saja kebaikan, keburukan atau pengampunan. Puasa Arafah 1 kali pengampunannya berapa tahun? 1 tahun. Ada yang mengatakan 2 tahun. Ini 1 Arafah. Belum lagi puasa puasa Ramadan plus tambah Syawal 6 hari seperti puasa 1 tahun. Ini luar biasa pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sampai anak cucu Adam, umat Nabi Muhammad kok masuk neraka katanya kenemenan. Maka dengan demikian ini harus selalu kita syukuri, harus kita selalu terapkan kesyukuran tersebut dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, jamaah
Masjid Haitham rahimakumullah. Kita kalau lihat keadaan zaman sekarang ini, keadaan yang benar-benar agak menggentingkan, karena sesungguhnya ini kalau kita bahas asal ya, penyakit semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang yang tertular juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengatakan la adwa wala tiyara. Tidak ada penyakit yang menular. Artinya apa? Yang nular pun terkena sebab penularan itu juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sekarang emang keadaannya rada miris ya, Pak. Mungkin kita kehilangan sanak keluarga kita. Mungkin dari kita ada yang di zaman-zaman ini, belakangan ini mungkin keluarga kita ada yang menghilang, ada yang meninggal. Mungkin teman-teman kita, mungkin kerabat kita, mungkin orang yang sebelumnya baru saja ngobrol sama kita atau interaksi sama kita, tahu-tahu sudah diambil sama Allah Azza wa Jalla. Bahkan ada orang zaman sekarang setiap bangun tidur kalau mau buka HP itu gemeter, takut. Kalau chatnya pertama kali yang tertulis apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi gemeter, takut. Karena apa? Karena banyaknya. Karena apa? Karena sekarang orang meninggal semuanya terdata, tertulis dan terbroadcast, apa namanya? Dikirim ke semuanya. Jadi suasana genting. Suasana genting otomatis kita terrespon dengan suasana tersebut. Maka rasa yang ada di tubuh kita ini seakan-akan kematian di mana-mana. Meskipun emang mungkin ya zaman sekarang kematian bertambah, tapi namanya kematian dari dulu juga banyak. Kematian itu banyak dari dulu. Cuman sekarang terrespon di kita seakan-akan banyak, maka kita akan bisa semakin shock terhadap permasalahan tersebut. Maka ma'asyiral muslimin, jadi intinya ya, di setiap apa yang kita cintai, apa yang kita anggap bersama-sama kita, intinya semuanya akan meninggalkan kita. Kalau resiko di dunia ini ya Pak, resiko di dunia ini, Anda kenalan di dunia, pasti resikonya akan ada perpisahan. Itu pasti. Mau cepat atau lambat pasti ada perpisahan. Tapi ada pertemuan yang tidak ada perpisahan. Kapan? Ketika kita bisa berkumpul dengan keluarga kita di dunia, teman kita di dunia, ustadz kita, sahabat kita di dunia, dengan pertemanan atau pertemuan dalam kebaikan, maka akan menimbulkan kekekalan dalam pertemanan tersebut. Kenapa? Karena dia akan mengantarkan kita, antara kita bisa mengajak mereka atau mereka bisa mengajak kita, ketika salah satu di antara kita sudah menginjakkan kakinya di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika surga nanti tempatnya dan kita mencari teman kita atau kita dicari sama teman kita dan kita bisa masuk bareng-bareng, dan ketika kita sudah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, maka pertemanannya di situ baru kekal. Ketika ma'asyiral muslimin, nanti ketika di surga, orang-orang penduduk surga sudah memasuki surganya, orang penduduk neraka sudah memasuki nerakanya, sampai orang terakhir sudah memasuki surga, maka Allah Ta'ala mendatangkan bikabshin, mendatangkan dengan kambing. Kambing didatangkan sama Allah Ta'ala, setelah itu mau disembelih. Allah Ta'ala mengatakan al-an khuludun bila maut, sekarang kekal tanpa ada kematian, tanpa ada perpisahan lagi. Maka di dunia ini bagaimana caranya? Caranya adalah timbulkan di dalam diri kita dulu kecintaan kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Buat kebaikan di dalam diri kita, untuk cinta kepada Allah Ta'ala. Apabila kita sudah mencintai Allah Ta'ala, maka akan timbul apa? Aura-aura kebaikan di dalam kita. Maka kita insya Allah bisa mengajak orang-orang di sekitar kita untuk dalam kebaikan. Maka yang pertama adalah apa? Menimbulkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan melebihi dari diri kita sendiri. Umar bin Khattab ketika mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau la ahibbu Umar bin Khattab mengatakan, sesungguhnya saya mencintaimu dari segala sesuatu, kata Umar bin Khattab, illa min nafsi, kecuali dari
diri saya. Ini tabiat manusia, otomatis dia lebih cinta dirinya daripada orang lain. Kata Rasulullah, la ya Umar, belum ya Umar, imanmu belum sempurna ya Umar. Kapan ya Rasulullah? Katanya, sebelum di Allah dan Rasulnya lebih kamu cintai daripada kamu sendiri. Kata Umar, al-an la anta ahabbu ilayya min nafsi wan nas ajmain. Sekarang ya Rasulullah, kamu lebih saya cintai daripada saya sendiri dan daripada orang seluruh manusia. Kata Rasulullah, al-an ya Umar, sekarang baru lengkap. Maka kecintaan yang perlu kita tanamkan yaitu apa? Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihfadillah yahfadka. Insyaallah hadis yang akan kita sampaikan di pertemuan kali ini adalah menjagalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan menjagamu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Insyaallah saya bacakan dulu hadisnya. Hadis ini diriwayatkan dari Abil Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala. Beliau mengatakan kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Jadi Ibnu Abbas ini sepupunya Nabi dan beliau duduk di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah mewasiatkan atau menasihati nasihat yang luar biasa yang dinasihatkan kepada ponakan atau sepupu beliau, dan nasihat ini juga umum untuk seluruh manusia. Rasulullah mengatakan, ya gulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimat, sesungguhnya saya akan mengajarimu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka. Maka akan kamu dapati di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu meminta kepada Allah taala, mintalah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kalian meminta pertolongan, mintalah langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Kalau seumpama seluruh muka bumi ini ingin memberikan manfaat kepadamu, maka manfaat itu tidak akan sampai kepadamu kecuali Allah Ta'ala sudah mentakdirkan manfaat itu untuk dirimu. Jadi semuanya akan terputusi dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Setelah itu kata Rasulullah, wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika. Kalau semua manusia berkumpul ingin melukaimu, ingin menyakitimu, ingin maka bahaya itu tidak akan sampai kepadamu. Syaratnya apa? Syaratnya adalah ihfadillah yahfadka. Syaratnya adalah jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan menjagamu. Di sini dikatakan annal murad bihifdillah. Sekarang apa sih maksud dari penjagaan terhadap Allah Subhanahu wa taala? Ai hifdzu hududihi wa syariatihi, yaitu menjaga batas-batas agama Allah Subhanahu wa taala dan menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena agama ini didatangkan sudah dalam keadaan sempurna. Karena Rasulullah di akhir hayatnya, khutbah terakhir Rasulullah mengatakan al-yauma. Firman di surat Al-Maidah Allah taala yang disampaikan oleh Rasulullah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Telah saya lengkapkan kepada kalian dan saya sempurnakan nikmat. Atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam, dan saya telah meridhoi Islam sebagai agamanya. Kata Imam Malik, Imam Darul Hijrah, gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah imam madhab kita, madhab Indonesia ini madhab Syafi'i kebanyakan. Imam Malik mengatakan itu sudah tanda kesempurnaannya Islam. Wa in lam yakun yauma idzin dinan lam yakunil yauma dinan. Jadi sempurna itu apabila sudah berbentuk finish,
dan Islam ketika itu sudah berbentuk finish, berbentuk bulat. Maka bola itu sudah bulat. Kalau kita tambahi sedikit maka akan tidak bulat lagi. Wa ma ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kesempurnaan itu kecuali kesesatan. Kata Imam Malik, waktu itu sudah finish Islam. Maka kalau kita anggap belum finish, maka Islam sampai kapanpun tidak akan finish. Kalau ketika itu Islam belum dianggap agama yang sempurna, maka sampai kapanpun Islam belum dianggap agama sempurna. Maka hudud atau keputusan Allah Subhanahu wa taala atau syariat-syariatnya ini yang harus kita jaga. Dengan bagaimana? Dengan bifi'li awamirihi wajtinabi nawahihi. Dengan apa? Dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Wa dzalika bi an la yaraka haitsu nahak. Dengan bagaimana? Dengan gimana caranya Allah Ta'ala tidak bisa melihatmu ketika kamu melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru boleh. Kalau bisa. Paham ya? Bihaitsu la yaraka haitsu nahak. Bagaimana caranya Allah Ta'ala tidak bisa melihatmu di saat kalian mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Bisa? Tidak bisa. Kecuali kita yang menutup mata kita seakan-akan Allah tidak melihat kita. Na'udzubillah, enggak bisa. Maka dimanapun kita berada Allah Ta'ala melihat kita. Salah satu definisi ihsan apa? An ta'budallah ka'annaka takrahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu tidak bisa, maka yakinilah Allah Ta'ala sedang dan melihat kamu. Wala yafkiduka haitsu amarok. Dan Allah Ta'ala tidak kehilangan kamu ketika kamu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman fa'ala dzalika, barang siapa yang mengerjakan itu, hafizahu azza wa jalla, maka Allah Ta'ala akan menjaganya fi dinihi wa nafsihi. Kita jaga Allah Ta'ala, jaga syariatnya, jaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Ta'ala akan menggantikan kita penjaganya dengan apa? Penjagaan di dalam keistiqomahan agama kita, menjaga wa nafsihi dan menjaga jiwa kita, wa ahlihi dan menjaga keluarga-keluarga kita. Kita jaga Allah Ta'ala itu sama dengan kita minta dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keluarga kita. Seperti siapa? Seperti ayah atau kakeknya Nabi Isa, ayahnya Siti Maryam, Imron doa ketika punya anak Maryam. Imron doa, dipasrahkan anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, dijagakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang didapat oleh Maryam? Yang didapat oleh Maryam anaknya apa yang didapat oleh Imron? Yang dapat oleh Imron, anaknya menjadi anak yang suci. Yang mendidik bukan Imron sendiri, tapi siapa yang mendidik? Yang mendidik Nabi utusan Allah Azza wa Jalla. Siapa? Nabi Zakaria yang mendidik. Dan tidak lepas gitu, dijaga kesuciannya Maryam ini karena apa? Karena Imron tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa ketika punya anak. Maka Allah Ta'ala yang andil langsung untuk menjaga Maryam. Bahkan Maryam bisa punya anak tanpa digauli manusia. Itu luar biasa penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Tetap suci tapi bisa punya anak. Ini mukjizat juga dari Allah Subhanahu wa taala. Kata apa? Karena tawakalnya Imron. Terus Maryam, belum lagi Maryam yang yang khalwah ya, menyendiri di dalam mihrabnya. Dan Allah Ta'ala memberikan rizki di mana sudah rizkinya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan rizkinya dari rizki yang tidak kita bisa pikirkan. Kalau rizki yang kita bisa pikirkan ya tahu-tahu kita dikasih orang nasi, kita jualan madu harga 100.000 dijual dan terbeli 100.000, ini rizki masuk akal. Rizki yang masuk akal seperti Maryam, mendapatkan buah atau mendapatkan makanan yang bukan pada musimnya. Jadi aslinya nggak ada buah tersebut, tapi karena Allah Subhanahu wa taala mendatangkan buah tersebut. Ini kenikmatan ketika kita bisa mentawakalkan
keluarga kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan apalagi penjagaan Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita, wa malihi, dan harta kita juga dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Penjagaan itu banyak, Pak. Penjagaan nikmat yang diberikan kepada Allah Ta'ala itu banyak. Mungkin ya, untuk penjagaan harta kita, mungkin kita diiming-imingi mendapatkan laba besar semua. Tapi laba itu dari jalan yang tidak baik, jalan yang haram mungkin. Tapi ketika kita mau interaksi laba tersebut, ingin mau mendapatkan laba tersebut, kok qadarullah kita dingantukkan atau kita dimaleskan sehingga kita mau ngurusi saja males. Itu salah satu penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, menjaga dari harta-harta kita agar harta itu tidak terjatuh atau tidak mendapatkan dari harta-harta yang haram. Selanjutnya, li'annal jaza' min jinsil amal. Kenapa? Karena pahala itu tergantung amalannya. Wa hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Maka balasan kebaikan itu dari amal yang baik. Amma hifdhuhu lahu fi dinihi, dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap agama itu bagaimana? Fa yahfadhuhu fi hayatihi minasyubhat al-mudillah. Tadi kita jaga Allah Subhanahu wa taala, ihfadillah. Sekarang Allah taala yahfadka, menjaga kita. Menjaga, fa yahfadhuhu fi hayatihi minasyubhat al-mudillah. Menjaga apa? Allah taala menjaga kita di dalam kehidupan kita dari minasyubhat al-mudillah, dari perkara-perkara yang syubhat yang menyesatkan. Syubhat itu salah satu faktor faktor dosa, faktor kita mendapat dosa. Ada dua perkara, ada namanya syahwat, ada namanya syubhat. Kalau syahwat itu kita tahu kalau perkara itu tidak boleh, tapi nafsu yang mendorong kita untuk mengerjakan. Kalau syubhat itu perkara yang samar-samar. Syubhat itu perkara yang samar-samar sehingga kita nggak mengetahui apakah itu boleh atau tidak. Bahkan syubhat itu bisa kita anggap seakan-akan itu boleh, padahal tidak boleh di dalam Islam. Sehingga kita bisa terperosok atau kita bisa mengamalkan amalan syubhat tanpa kita bisa merasakan kalau itu tidak boleh, dan itu lebih bahaya. Dan syaitan lebih suka terhadap orang-orang pelaku syubhat. Karena apa? Karena dia kemungkinan kecil untuk bertaubatnya. Tapi kalau pelaku syahwat maling mencuri, ketika ditanya apakah kamu mencuri ini baik, pasti dia bilang nggak baik. Tapi gimana? Tuntutan hidup, Bu Risma ketika menutup ngobrak-ngabrik tempat prostitusi yang ada di Surabaya, ditanya satu-satu itu pekerjanya, apakah mereka mengerjakan ini atas benar-benar kemauan? Enggak, mereka ini tuntutan karena enggak ada lagi dapat uangnya seperti itu. Saya pernah dulu dengar Yusuf Mansur. Ini syahwatnya juga bisa masuk syahwat, bisa masuk syubhat. Dulu saya dengar ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur. Waktu itu beliau gembor-gemborkan tentang sedekah. Sedekah langsung dapat balasan. Manja abil hasanah, nyedekah 10.000 falahu asyrun amthaliha, maka 10.000 dikali 10 berapa? 100.000. Sedekah 10.000 sekarang, nanti langsung diganti Allah Ta'ala 100.000. Gak percaya? Al-Quran yang sudah mengatakan. Ini kata beliau. Jadi sedekahkanlah sekarang. Antum mau dapat 1 juta ya sedekahkan sekarang 100.000. Pengen dapat 10 juta sekarang sedekahkan berapa? 1 juta. Pengen dapat 100 juta sedekah langsung 10 juta. Dan pondok tempatnya yang paling tepat untuk menyalurkan sedekah. Karena ini bukan promosi, tapi Allah Ta'ala yang ajarkan kita. Karena ketika kita sedekah di pondok, yang kerja para alim, yang kerja para pendidik, yang kerja para santri-santri, yang insya Allah jalannya pada kebaikan. Maka ketika kita sedekah itu butuh kecerdasan, Pak. Ikhlas itu ya, ini bahas ikhlas sedikit. Ikhlas itu gini, kita punya uang 10.000,
Kita kasih ke orang, terus sama orangnya mau dibuang sampah, mau disobek depan mata, mau dipakai kebaikan, kita nggak urus. Itu ikhlas. Nggak usah ngurusi apa yang sudah kita kasih. Itu ikhlas. Bener-bener tak kasih ya wis. Nggak tahu lagi. Gitu. Itu ikhlas. Tapi ketika kita tuntut untuk agar kita mendapatkan kebaikan yang lebih, agar sodakoh jariahnya terus berjalan, kita harus tepat sasaran memberikan uang tersebut. Kalau kita ikhlas betul, kita kasih uang 100.000 ke orang gila, kita kasih 1 juta ke orang gila, ikhlas bener. Tapi sama orang gila 100 jutanya dibuang ke sampah, berhenti di sana. Jadi pahala kita berhenti di sana. Tapi kalau 100.000 antum datang ke pondok, datang ke masjid, antum taruh, antum kasih yayasan, antum kasih 100.000-nya dipakai buat beli makanan santri, dipakai beli buku. Selama buku itu bisa dimanfaatkan oleh santri tersebut, setelah itu santri tersebut mendapatkan manfaat, terus dia diajarkan ke muridnya, muridnya mendapatkan manfaat, muridnya diajarkan ke muridnya lagi, muridnya mendapatkan manfaat, sampai ribuan turunan, antum dapat pahala terus. 100.000 bondo nih. Ini 100.000, lek 1 juta, 10 juta, 1 tiang, 2 tiang, 3 tiang, subhanallah, ya kan? Kalau sodakoh butuh kecerdasan, tempat yang tepat, jangan asal. Biar apa? Biar sodakohnya lama. Contoh sodakoh karpet. Kalau kita sodakoh karpet ke tempat takmir masjid yang asal-asalan, ya udah karpet rusak, dibuang, hilang, habis. Berhenti sampai sana. Umpama kadarnya 5 tahun, selesai 5 tahun. Tapi kalau takmirnya cerdas, makanya badan wakaf itu harus teliti, harus benar-benar bisa menjaga wakaf tersebut. Bahkan saya pernah baca teks di artikel, apalagi kalau wakafnya bisa memutarkan uang wakaf itu, maka dia akan terus berkembang dan akan mendapatkan banyak. Contohnya wakafnya Utsman bin Affan sekarang. Orangnya sudah tahta turab romim, di bawah tanah sudah mungkin campur tanah atau mungkin dikekalkan, wallahu a'lam, intinya beliau sudah di tanah, tapi nasabah namanya beliau Utsman bin Affan masih ada di Saudi. Kebunnya kita bisa merasakan, kebunnya Utsman bin Affan. Bukan beliau yang mengurusi. Apakah Utsman bin Affan sekarang ngecek? Enggak, beliau sudah tata tolong. Tapi siapa yang mengurusi pewakafnya? Yang orang Ustaz? Nazimnya. Orang yang mengurusi itu, yang cerdas-cerdas, maka sampai sekarang kuat. Maka ketika sodakoh kita harus tepat kepada siapa sodakoh tersebut. Biar apa? Biar sodakoh itu bisa menjadi jariah dan dijaga. Itu keikhlasan. Tadi apa tadi Mas? Gimana? Oh iya, Ustaz Yusuf Mansur. Enggak, ini lucu aja saya. Jadi Ustaz Yusuf Mansur tadi ya, sedekah itu ya. Setelah itu ada orang telepon ke Ustaz Yusuf. Ustaz, subhanallah Ustaz, betul apa janji antum? Apa cerapa antum? Sedekah 1.000 dapat 10.000. Saya Ustaz di warung beli makanan, enggak salah. Setelah itu saya punya uang lebih 70.000, Ustaz. 70.000. Setelah itu saya sedekahkan, saya kasih ke orang, saya kasihan ngeliat orang itu 70.000 dikasih. Paham ya? Oke, berarti balasannya berapa? 700.000. Subhanallah Ustaz. Ini maaf ya, ada anak-anak nggak apa-apa. Ini ceritanya gitu dari Ustaz Mansur. Yang cerita ini pekerja seks komersial, PSK yang ngomong. Subhanallah Ustaz, malamnya saya dapat pelanggan dapat 700.000. Kan aneh. Ya dapat rezekinya betul 70.000 diganti 700.000. Tapi kan ini bisa syahwat, bisa subhat. Dikira baik padahal tidak baik. Nyadarkan orang kayak gini yang susah. Ya kan? Nyadarkan orang, dia kira dia ini baik nih, dapat uang 700.000. Besok sedekah lagi pelanggannya tambah banyak. Tapi kan bahaya subhat. Kata Rasulullah, "Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram." Yang jatuh kepada subhat seperti ini dia nggak tahu, jatuhnya haram. Jelas. Tanpa kita tahu
pekerjaannya boleh apa enggak, intinya syubhat jadi haram. Maka kita harus jaga dari perbuatan-perbuatan yang seakan-akan kita tidak mengetahui apakah itu baik atau buruk. Makanya diperlukan apa? Belajar, tolabul ilmi, agar kita enggak sampai terjatuh ke syubhat. Kalau syubhat mungkin kita mengerjakan karena apa? Mungkin khilaf lah manusiawi, atau kita mungkin lupa, atau mungkin iman, intinya kita ya manusiawi lah, cepat-cepat untuk bertaubat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau syahwat mungkin bisa bertaubat, tapi kalau syubhat, siapa yang bisa bertaubat dari syubhat? Berat bertaubat dari syubhat. Apa namanya? Diceramai enggak bisa karena sudah menganggap dirinya sudah benar. Maka ini bahaya. Ya, wa minasyahawat al-muharramah, dari syahwat-syahwat yang diharamkan. Wa yahfadhu alaihi dinahu 'inda mautihi. Dan Allah Ta'ala juga menjaga agamanya ketika beliau sudah meninggal. Allah Ta'ala yang menjaga. Pak, perkara yang dinilai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mati itu hasil akhir kita. Al-ibrah fil khawatim, yang dilihat itu akhirnya. Wa man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi ya dakhalal jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah di akhir hayatnya masuk surga. Sekarang kok kayaknya ya umurnya 80 tahun, mungkin berbuat maksiat mungkin. Tapi kok cek gampangnya ngomong la ilaha illallah masuk surga, terus butuh nih 80 tahun ini apa? Ya kan? Seakan-akan kan gitu. Kok begitu rahmatnya, begitu gampangnya Allah Ta'ala mengatakan, Rasulullah mengatakan la ilaha illallah dakhalal jannah. Gini Pak ya, perkara al-awakhir apa namanya? Perkara akhir hidup kita itu tergantung amal perbuatan kita sehari-hari. Karena akhir hayat itu tidak bisa kita ucapkan tanpa ada kebaikan yang kita rutinitaskan. Kalau rutinitasnya tidak baik, lihatlah akhir hayatnya bisa tidak baik. Kalau kebaikan yang biasa dikerjakan maka akhir. Karena Pak, akhir hayat itu kita nggak bisa menyadari ya Pak. Akhir hayat al-maut itu kata Rasulullah, al-mautu faza, kematian itu menakutkan. Kita nggak bisa, wes gampang kari la ilaha illallah apal. Yo apal sekarang, lek maut, tahu-tahu sakaratul maut. Ya kalau nyawanya masih di kaki kita kerasa, lek wes di kerongkongan. Kata Allah Ta'ala, Rasulullah mengatakan Allah Ta'ala akan mengampuni hambanya malam yugorgir, sebelum nyawa sudah di kerongkongan. Itu masih bisa diampuni taubatnya. Tapi kalau tembus kerongkongan, tahu-tahu di kerongkongan, siapa yang bisa bilang la ilaha illallah? Enggak bisa. Kemarin cerita sedikit, istri saya alhamdulillah punya anak sekitar 2 bulan yang lalu. Ketika ini cerita orang yang hamil ya, mungkin ibu-ibu tahu yang pernah hamil. Ini baru hamil, belum kematian. Kematian itu sakitnya melebihi sakit yang lain. Ini baru melahirkan. Istri saya waktu itu masuk rumah sakit bukaan 6. Bapak-bapak mungkin tahu ya, pembukaan 6. Nunggu sampai 10. Pembukaan ke-8 setelah Isya itu udah sakit. Diam dikit sakit lagi, diam dikit sakit lagi, pokoknya disuruh miring sakit, duduk gini, terus gak karuan. Tapi masih bisa ngomong sakit, ini gini. Setelah itu istri saya merasa kayak ada yang keluar, kayak ketubannya mungkin mulai pecah atau merasakan apa. Bilang, "Sus, kesini sus, ini mungkin sudah mau keluar." Kata susternya, "Belum." Kok tahu belum? Kalau sudah 10, mbaknya nggak mungkin bisa ngomong baik. Pasti ngomongnya kacau. Mau ngomong tolong sus gak mungkin bisa. Wes gak karuan pikirannya. Ini baru melahirkan aja ngomong wes gak karuan, gak bisa. Baru bukaan 10, baru melahirkan, emang bener taruhan nyawa mungkin. Ini baru melahirkan, belum kematian. Kematian gak bisa kita atur, nanti saya hafalkan buat nanti mati saya ucapkan, gak bisa. Tergantung amalan kita. Kalau amalan kita baik, maka akan kembalinya baik buat kita. Kita makanya hati-hati nih, orang yang biasa keceplosan gak baik karena kebiasaan gak baik, tahu-tahu kesandung ngomongnya plus ngawur, kebun binatang dikeluarkan,
hilang sandal, kebun binatang yang disalahkan. Ngomong ini ceplasnya, ini hati-hati. Takutnya di akhirat, di akhir hayat kita itu yang kita lontarkan. Naudzubillah. Jadi perkara akhir hayat ini tergantung kebiasaan kita. Biasakan diri kita. Nanti kita nggak usah ancang-ancang nanti kalau saya mau mati saya mau ngomong, nggak usah. Nanti Allah Ta'ala yang menjalankan. Yang menjalankan hati kita nanti Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada cerita, mungkin sebagian sudah pernah, mungkin sebagian pernah saya ceritakan. Saya pernah dengar ceramahnya Syekh Muhammad Hasan. Beliau muridnya Syekh Nasiruddin Al-Albani, orang Mesir. Syekh Muhammad Hasan dapat cerita dari temannya seorang dokter. Dokter cerita sama Syekh Muhammad Hasan, ya Syekh, saya pernah punya pasien. Pasien saya ini, Masya Allah, dia mempunyai kebiasaan membaca Al-Quran setiap hari 10 juz. 1 hari 10 juz, 3 hari hatam, 3 hari hatam, 3 hari hatam, setiap hari. Ini enggak apa-apa, boleh. Seperti apa? Seperti hadisnya Abdullah bin Amr bin As. Boleh. Mungkin kalau bisa kita terapkan setiap 5 waktu sholat ya, setelah subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kita baca 2 juz, maka 1 hari 10 juz. Ini orangnya setiap hari baca gitu. Ketika beliau mau dioperasi sama dokter tersebut, terus dia nanya, ya dokter, kamu mau operasi saya ini kira-kira butuh waktu berapa jam? Kata dokternya mungkin 6 jam lah, 4 sampai 6 jam lebih kan. Waduh dokter, kenapa? Saya mempunyai kebiasaan membaca Al-Quran 10 juz setiap hari. Kalau saya dioperasi 6 jam dan itu dibius total, takutnya saya kehilangan waktu untuk bisa membaca Al-Quran 10 juz tersebut. Subhanallah, ini orang yang biasa membaca. Setelah itu terus bagaimana? Kata dia, gini aja dokter, tinggalkan saya tak baca Quran dulu, sekitar setengah jam atau sampai 1 jam, nanti kamu datang bius saya, nggak usah izin saya, datang langsung bius total saya, operasi saya. Oke kata dokternya, udah pergi dia, akhirnya dia hafal, dia baca, karena dia setiap hari baca otomatis insya Allah hafal, dibaca dengan hafalannya, baca setengah jam, dokternya datang. Dokter ini ngomong ini tetap baca nih. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi, terus. Dokter datang dibius total 1 badan. Subhanallah kata dokternya sampai mau nangis ya Syekh subhanallah. Selama 6 jam saya mau operasi dan dalam keadaan bius total, badannya dibelek, mulutnya tetap membaca Al-Qur'an. Enggak berhenti. Terus ini padahal total nih, enggak ada yang terasa. Mungkin dia enggak sadar tapi mulutnya terus berbicara, terus membaca Al-Quran. Siapa yang menggerakkan kalau enggak Allah Azza wa Jalla? Siapa yang enggak menggerakkan kalau enggak kebiasaan hati yang baik yang dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kebiasaan-kebiasaan ini yang harus kita biasakan agar apa? Agar menjaga kita di akhirat atau di akhir hayat kita. Makanya kita butuh doa, butuh minta sama Allah Ta'ala agar kita dibantu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar akhir hayat kita didapati dalam keadaan baik, didapati dalam lisan yang baik, dan mengucapkan la ilaha illallah. Minta terus. Di dalam hadis ini terakhir ya, hadis ini sampai mengatakan kan, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Seperti di dalam sholat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah, hanya kepadamu ya Allah saya menyembah, dan hanya kepadamu saya meminta pertolongan. Intinya kita mintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala yang nawari, wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau ada hambaku yang meminta, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, katakan sesungguhnya saya dekat. Wa idza sa'alaka, kalau ada hambamu yang meminta. Ibadi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadi, hambaku. Apa sih hamba itu? Hamba itu budak. Budak itu artinya nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa itu berarti kere. Kere itu nggak boleh sombong, paham ya? Kere sombong kebangetan, nggak mungkin ya kan? Wis kere sombong, ya kan? Budak itu kere dan nggak boleh sombong. Begitu juga kita itu kere sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, fakir. Kita fakirun ilallah, kita ini kere di depan Allah Ta'ala, kita ini budak di depan Allah Ta'ala. Maka jangan sombong kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sombong gak minta apa-apa. Jangan sombong kita
minta rezeki tapi kita mengharapkan manusia, kita nggak yakin sama Allah Ta'ala, kita masih meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih nggak percaya dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai. Maka syaratnya kita meminta kepada Allah Ta'ala, kita harus menjadi ibadi, kita harus menjadi budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi fakirun ilallah, menjadi orang kiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak punya apa-apa ya Allah, kalau tanpamu saya bukan apa-apa, kalau tanpa bantuanmu saya bukan apa-apa. Serahkan, tawakal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya. Jangan setengah-setengah. Apabila kita tawakal, semua urusan kita, harapan semua kita, bahkan para sahabat itu, jangankan masalah kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diminta, bahkan sandalnya putus. Kalau kita sandal putus ya, gak noleh kanan, gak kiri, diambil ya kan, gak ada ngomong apa. Ini kita sahabat sampai sandal putus, tangannya ke atas. Coba antum melihat sekarang ya, orang sandal putus gini, ini gimana nih? Lucu. Karena apa? Karena jauhnya kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat mencontohkan sampai sandalnya putus, tangannya ke atas, minta, ya Allah sandal saya putus, tolong mudahkanlah saya untuk memasang lagi, memakainya, diberikan manfaat dalam pemakaian sandal tersebut, atau diberkahi dalam sandal tersebut sehingga tidak putus, ya kan? Belum tentu sandal mahal putusnya lama, belum tentu sandal murah cepat putus, belum tentu. Kadang sandalnya suwalu ngono gak hilang-hilang. Anak pondok sandalnya suwalu bertahun-tahun ya itu. Kadang anak pondok sandalnya beli sekarang, pernah hilang 4 tahun kemudian, loh sandal saya kok ada, masih ada. Kan apa? Berkah. Butuh keberkahan. Berkahan itu dari apa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan. Mungkin ini saja. Cukup, sudah bisa. Barakallahu fikum, semoga ini bermanfaat. Mungkin ya insyaallah kapan-kapan bisa kita lanjutkan untuk materi ini, insyaallah biidznillah. Semoga ini bermanfaat. Kita semoga apa-apa yang kita minta, semoga apa-apa yang kita keluhkan, kita kembalikan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga sampai akhir hayat kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu menyembah dan sujud dan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma qad istauda'na kama 'allamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tunsina anhu ya rabbal alamin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin, Allahumma arham mautana wa mautal muslimin, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ati nafsana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirun da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf kurang lebihnya. Kalau ada kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada kesalahan datangnya dari saya sendiri dan saya minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, jazakallah khairan kepada Ustadzuna Ustadz Nizar Bahweres. Alhamdulillah, tidak terasa hampir 1 jam kita mendengarkan kajian yang begitu renyah dari beliau, seperti makan kerupuk ya. Sangat renyah sekali karena memang lidahnya atau lisannya beda sama kita. Kalau beliau memang lisannya itu kan keturunan Arab, jadi ngomongnya itu ya baik, kalau kita baik, beliau baik gitu ya, fasih gitu. Alhamdulillah, ada beberapa informasi sebelum kita akhiri.
kajian pada malam hari ini. Yang pertama kepada DKM, Dewan Kemakmuran Masjid Haisam, supaya nanti karpet yang paling barat, yang paling depan tolong dipepetkan ke barat lagi, karena jamaahnya sepertinya banyak yang hadir pada malam hari ini. Kemudian kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir, kami informasikan kajian rutin Rabu malam Kamis. Jadi ini kajiannya rutin, insya Allah dibuka untuk umum setiap Rabu malam Kamis. Kemudian ada kajian yang sifatnya bulanan, yaitu di Ahad yang kedua jam 9 pagi, setengah 9, jam 9 pagi dimulai, yaitu di Masjid Haisam Ibrahim. Ini sekaligus undangan kepada panjenengan yang bisa hadir di sini. Jadi kalau di Pare mungkin masih zona hitam, ya, maka ngajinya digeser ke sini dulu. Toh juga nanti ke depan guru-guru di Kutab juga dipersiapkan di sini. Jadi sama saja, insya Allah. Oke. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di waktu lain. Biidznillah ta'ala, kita akhiri dengan istighfar 3 kali, hamdalah dan kafaratul majlis. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum, jazakumullahu khairan katsira. Astaudikumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.